semuanya, kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 1 Maret 2023. Untuk mengawali pagi hari di awal bulan ini ya, di bulan Maret, kita akan bahas dari pergerakan harga indeks global ya, yang dimana kalau kita lihat pergerakan indeks global ini rata-rata bergerak mengalami penurunan ya, dan kita lihat sendiri di mana untuk indeks IHSG kita pada perdagangan kemarin ini ditutup melemah sebesar 0,17 ya ke level area 6.843. Sedangkan untuk di bursa Asia sendiri bahwa pada perdagangan kemarin ini cenderung bergerak variatif dengan indeks Nikkei mengalami penguatan sendiri sebesar 0,08%. Sedangkan untuk indeks Hang Seng dan Straits Times ini sama kompak melemah ya, dengan masing-masing mereka turun sebesar 0,79% dan 0,02%. Lalu untuk di bursa Eropanya sendiri juga kita lihat bahwa pada perdagangan kemarin bursa Eropa juga ditutup kompak melemah dengan indeks FTSE-nya mengalami penurunan cukup dalam hingga 0,74%, diikuti dengan indeks DAX yang mengalami penurunan sebesar 0,11%. Lalu untuk indeks di US sendiri bahwa pada perdagangan semalam ini 3 indeks Wall Street ini akhirnya bergerak atau ditutup melemah ya, dengan indeks Dow Jones mengalami penurunan paling dalam hingga 0,71%, diikuti dengan S&P 500-nya yang mengalami pelemahan sebesar 0,30% dan Nasdaq mengalami penurunan sebesar 0,10%. Lalu kita beralih ke harga komoditas dunia, di mana kita lihat rata-rata pergerakan harga komoditas dunia ini cenderung bergerak variatif dengan komoditas minyak mentah jenis WTI dan Brent ini kompak menguat ya, dengan mereka menguat masing-masing sebesar 1,23% dan 1,28%. Dan untuk komoditas emas juga pada perdagangan kemarin berakhir ditutup menguat sebesar 0,65%. Komoditas tembaga juga pada perdagangan kemarin berakhir ditutup menguat sebesar 1,81%. Sedangkan untuk komoditas batu bara pada perdagangan kemarin ini berakhir ditutup melanjutkan penurunannya ya. Ya, ini turun sebesar 1,86% atau berada di level 192,8 US dollar per metrik tonnya. Dan ini mencatatkan tren pelemahan secara 2 hari berturut-turut ya. Dan kita lihat bahwa pelemahan harga batu bara ini dikarenakan terus melemahnya atau melandainya permintaan serta menurunnya harga gas dunia. Selain itu, Cina sebagai yang diharapkan ya, untuk menopang permintaan batu bara pada tahun ini terus melakukan pelonggaran mobilitasnya dan dibukanya kembali perbatasan yang diperkirakan akan melambungkan ekonomi China ya. Dan untuk pergerakan net foreign-nya pada perdagangan kemarin, ISG kita memang bergerak turun dikarenakan adanya aksi net foreign sale yang mencatatkan sebesar 1,04 triliun rupiah dan secara year to date-nya sudah mencatatkan sebesar 1,01 triliun rupiah. Lalu saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign buy pada perdagangan kemarin, ini terdapat saham ASII, Bumi, MDKA, Inco, dan HMSP. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign sell pada perdagangan kemarin, ya ini terdapat saham Arto, BBNI, BBRI, UNTR, dan BMRI.
Dan untuk proyeksi IHSG kita pada hari ini, kami melihat pergerakan IHSG pada hari ini masih cenderung bisa bergerak melemah ya atau bearishnya secara moderate dengan titik area support dan resisten berada di level area 6.780 hingga mencapai ke level area 6.930. Dan untuk berita globalnya, kita masih dari Wall Street ya pada perdagangan semalam yang dimana kita ketahui bahwa 3 indeks Wall Street pada perdagangan semalam berakhir ditutup melemah dengan obligasi treasury note mereka yang bertenor 10 tahun ini mencatatkan kenaikan ya hingga 3,98% ya, dan ini mencatatkan tertinggi 11 minggu ini ya. Dan selain itu secara month on month ya, secara akumulasi bahwa Wall Street ya bergerak cenderung melemah ya, di mana kalau kita lihat pada bulan Februari secara month on month ini Dow Jones mengakumulasikan penurunan sudah mencapai 4,19% ya penurunannya, dan diikuti dengan S&P 500 yang juga secara month on month sudah mengalami penurunan 2,61%, dan Nasdaq secara month on month juga sudah mencatatkan penurunan sebesar 1,11%. Pelemahan Wall Street tersebut dikarenakan ada sentimen ya, terutama sentimen negatif dari beberapa data ya yang sudah rilis, dan juga saat ini investor terus menilai apakah tingkat suku bunga akan tetap tinggi dan mempengaruhi kinerja dari Wall Street juga ya. Dan kita ketahui juga bahwa dari sisi makroekonomi juga investor mencerna sejumlah rilisnya data ekonomi Amerika Serikat. Di antaranya adalah persediaan retail ya atau retail inventories yang tidak termasuk otomotif ini telah mencatatkan kenaikan tipis sebesar 0,2% secara month on month di bulan Januari, lebih tinggi dari ekspektasi pasar ya yang mencatatkan kenaikan 0,1%. Sementara itu data World Sales Inventories-nya ini mencatatkan penurunan sebesar 0,4% secara month on month ya di bulan Januari, dan ini juga menyusul kenaikan 0,1% di bulan Desember lalu ya. Dan kalau kita lihat secara pergerakannya bahwa World Sales Inventories ini sudah mencatatkan penurunan pertamanya sejak bulan Juli 2020. Dan selain itu, data indeks kepercayaan konsumen atau CCI di Amerika Serikat yang dirilis oleh Conference Board ini mencatatkan penurunan ke level 102,9 poinnya dari levelnya sebelumnya yang mencatatkan sebesar 106 ya, dan ini di bawah ekspektasi pasar ya, yang sebelumnya ekspektasi pasar memperkirakan sebesar 108,5. Selain itu, data dari Chicago Purchasing Manager Index ya, PMA-nya telah rilis dan ini mencatatkan penurunan ke level 43,6 ya di bulan Februari bulan lalu, dan ini juga dari sebelumnya sempat mencapai ke level 44,3 di bulan Januari. Dan selain itu, data dari S&P CoreLogic ya, the Case-Shiller Home Price Index, ini juga mencatatkan penurunan 0,9% secara month on month, dan namun secara year on year-nya ini masih mencatatkan kenaikan sebesar 4,6%.
Dan ini menandakan bahwa penurunan harga rumah selama 6 bulan berturut-turut ini membuat investor memperhatikan ya bagaimana kinerja saat ini ya. Dan saat itu untuk hari ini investor akan mengantisipasi mengenai adanya rilis data manufacturing PMI dari negara di berbagai belahan dunia dan juga rilisnya data pertumbuhan ekonomi PDB Australia dari dalam negeri. Dan juga investor juga akan menantikan rilisnya data inflasi bulan Februari. Dan untuk berita korporasinya, yang pertama ada emiten TAPG atau PT Triputra Argo Persada Tbk, yang dimana TAPG di sepanjang tahun 2022-nya mencatatkan membukukan laba bersihnya mencapai 3,09 triliun rupiah. Dan yang kedua ada emiten HEAL ya atau HEAL atau PT Medikaloka Hermina Tbk, yang dimana HEAL sendiri akan menargetkan pertumbuhan pendapatan atau revenue growth-nya ini mencapai 18% ya, menjadi 5,9 triliun rupiah pada tahun 2023. Dan ketiga ada emiten CTRA atau PT Ciputra Development Tbk, yang dimana CTRA akan mengalokasikan belanja modalnya atau capex ini mencapai 1 triliun rupiah di tahun 2023 ini. Dan untuk rekomendasi teknikal kita pada hari ini, kita memiliki 3 saham rekomendasi teknikal. Yang pertama ada saham ITMG. Kami melihat pergerakan ITMG secara jangka pendek maupun jangka menengahnya ya, masih bisa bergerak menguat. Hal ini terlihat di mana pergerakan ITMG sudah bergerak menuju area uptrend-nya ya. Setelah dia sempat bergerak secara jangka panjangnya, kalau kita, itu trennya sempat bergerak downtrend, namun saat ini pergerakan sudah mulai terlihat di mana pergerakan sudah mulai naik kembali ya. Diikuti dengan tingkat volumenya yang di mana pada perdagangan kemarin ini berakhir ditutup menguat ya dengan akumulasi buy ya. Dan sehingga kami melihat dari pergerakan tersebut bahwa ITMG masih bisa bergerak melanjutkan penguatannya hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya, yakni berada di level area 39.825 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten kedua, yakni berada di level area 40.925. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap diperhatikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak menguat, maka area stop loss yang telah kami berikan ya ini berada di level area 3.400-125. Oke, selanjutnya rekomendasi yang kedua, yang ini ada saham JAKVA ya. Kami melihat bahwa pergerakan JAKVA ya, kalau secara jangka pendek sih pergerakan JAKVA akan cenderung bergerak sideways, dan secara jangka menengahnya akan masih cenderung bergerak mengalami bearish-nya kembali ya. Dan untuk pergerakannya kami memperkirakan jika misalkan pada pagi hari ini JAKVA bergerak dibuka menguat dengan berada di level area 1340, maka kemungkinan gerakannya bisa saja bergerak naiknya hingga mencapai ke area target price pertama yang kami berikan, ya ini kemungkinan bisa berada di level area 1.400 hingga mencapai ke level resisten target price kedua, yang ini berada di level area 1.435. Dan jika misalnya pergerakannya pada pagi hari ini bergerak turun, maka perhatikan area stop loss-nya atau area support-nya, yang ini yang kami berikan, ya ini berada di level area 1.280. Oke, selanjutnya ada rekomendasi ketiga, ya ini ada saham BRIS ya. Kami melihat bahwa pergerakan saham BRIS secara jangka pendek maupun menengahnya masih bergerak bullish atau menguat.
kembali, di mana terlihat pergerakan tersebut secara tingkat volumenya ada akumulasi buy ya, dan kemungkinan pergerakannya masih melanjutkan adanya akumulasi buy. Diikuti dengan mana pergerakan dari bridge-nya sendiri ini telah berhasil menembus area MA34-nya ya. Dan jika misalkan pergerakannya mencapai ke area trade buy di level 1520, maka kemungkinan pergerakan bisa bergerak naik ke atas hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yakni berada di level area 1605 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalnya pergerakan mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level area 1665. Dan untuk area stop loss-nya juga harus diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Jika misal pergerakan tidak mau bergerak menguat, maka perhatikan stop loss-nya ya ini berada di level area 1435. Dan selanjutnya kita pada tanggal 27 Januari 2023 kami telah pernah memberikan rekomendasi saham ESA yang dimana saham ESA pada pergerakan kemarin ini sudah berhasil menembus area sell on strength pertamanya ya untuk pergerakannya. Dan selanjutnya kita ke sesi yang kedua, yakni sesi Q&A ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan mengenai saham-saham yang mau dibahas pada hari ini, silakan chat di kolom Q&A. Nanti akan kita bahas satu persatu mengenai saham-saham yang Bapak Ibu pertanyakannya. Jadi silakan untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan mengenai saham-saham yang dibahas pada hari ini akan kita bahas ya. Kita beri waktu 1 hingga 3 menit ke depan untuk Bapak Ibu mencatatkan pertanyaan di kolom Q&A. Terima kasih.